Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Maria Lizia Hasni, dan kami tampilkan berikut adalah sidang vonis kasus Supci atau Beci Azal Sani yang pada hari ini Kamis 17 November menjalani sidang putusan atau sidang vonis dari Majelis Hakim. Dilanjutkan oleh anggota. Untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut, yaitu saksi Maidi Nafi Koedia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yaitu saat saksi menempuh pendidikan di Ponpes Matsmar Bahrain Watonminal Iman Siddiqiyah Kroso Jombang, bahwa saksi sekolah di Ponpes tersebut mulai tahun 2009 sampai siswa setingkat SMP. Sebagai siswa tingkat SMP, bahwa saksi sekolah di Ponpes tersebut setara dengan sampai sekarang sampai IMP atau setara dengan kuliah, bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anak dari Kiai Muhammad Mokhtar Mukti atau pemilik pondok, dan juga sebagai pengajar di IMP dengan mengajar usul guru, bahwa pada sekitar bulan Mei 2017 di Pondok Pesantren dibentuk LSTMJ atau Nasihat Tentram Medical Center yang melakukan kegiatan sosial pada masyarakat dengan menggunakan metode medis. Bahwa saksi yang sebelumnya bergabung di tim kesehatan di pondok dimasukkan ke dalam grup WhatsApp LSTMJ oleh Dedi Purnama, bahwa yang tergabung sebagai anggota di dalam tim LSTMJ kurang lebih 15 orang yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, bahwa sebelum tergabung secara resmi di tim LSTMJ, para anggota dilakukan bimbingan di Tuli Semande Pelandaan yang berjarak sekitar 15 km atau sekitar 45 menit perjalanan dari pondok pesantren, bahwa untuk mengikuti bimbingan di Tuli Semande, saksi dan anggota perempuan lainnya sekitar jam 21 WIB dijemput dari pondok menggunakan mobil APV, sedangkan anggota laki-laki menggunakan motor. Bahwa sesampainya di Puri Semande sekitar jam 22 WIB, para calon anggota LSTMJ berkumpul di gubuk sekretariat mengikuti briefing yang dilakukan terdakwa, bahwa dalam briefing terdakwa menyampaikan tentang meta fakta, pengalaman terdakwa dan maksud serta tujuan dibentuknya LSTMJ yang salah satunya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara medis. Bahwa briefing dimulai dari jam 22 WIB pada tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan dini hari tanggal 8 Mei 2017. Bahwa dalam briefing tersebut terdakwa menyuruh anggota untuk membuat kelompok dan akan dilakukan interview oleh terdakwa. Bahwa interview dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2017 dan dimulai sekitar jam 3 WIB di gubuk Cokro Kembar yang berjarak sekitar 200 meter dari gubuk sekretariat, dan yang mendapat giliran pertama adalah Nur Laila Indah Suryani dan baru keluar sekitar jam 6.30 pagi. Bahwa yang mendapat giliran kedua untuk interview adalah Nuratul Kasina, dan interview yang dilakukan terdakwa kepada Nuratul Kasina hanya sebentar. Bahwa saksi mendapat giliran interview yang ketiga dan dimulai
Oke, sepakat kita takut dan dibuka dengan benaran terbuka umum. Putusan kita lanjutkan. Bahwa terdakwa juga cerita terkait dengan lingkaran emas dan untuk menjaga lingkaran emas tersebut, terdakwa membutuhkan 2 sayap untuk mendampingi terdakwa agar bisa terbang. Bahwa terdakwa menyampaikan saat itu baru mempunyai 1 sayap dan mencari 1 sayap lagi dari tanah leluhurnya, yaitu Demak, Jawa Tengah, di mana yang dimaksud adalah mencari istri lagi untuk terdakwa dan istri satu sayap atau 1 sayap tersebut yang diharapkan terdakwa adalah saksi. Bahwa awalnya saksi menolak akan menjadikan istri oleh terdakwa, namun karena terdakwa terus-menerus mengulang pertanyaan tersebut, akhirnya saksi mengiyakan karena saksi tidak tahan apa yang disampaikan oleh terdakwa tersebut dan saksi waktu itu tidak tidur sama sekali. Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi membuka pakaian. Awalnya saksi menolak, namun setelah terdakwa menyampaikan kepada saksi untuk tidak menggunakan logika atau akal pikiran, akhirnya saksi membuka pakaian bagian atas. Bahwa karena saksi hanya membuka pakaian bagian atas, terdakwa menyuruh saksi melepas semua pakaian yang dikenakan saksi. Bahwa setelah saksi membuka semua pakaian, terdakwa menyentuhkan 2 jarinya ke dada kiri dan punggung saksi serta menyampaikan bahwa saksi sudah sah menjadi istri terdakwa. Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke ruangan kecil di gubuk cokro tersebut dan terdakwa melepas seluruh pakaiannya. Bahwa selanjutnya saksi disuruh terlentang oleh terdakwa dan terdakwa duduk di paha saksi serta berusaha memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi, tapi tidak berhasil masuk. Bahwa kemudian kaki saksi ditekuk oleh terdakwa dan terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi dengan menggerakkan turun sekitar kurang lebih 10 menit dan kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan memainkan alat kelaminnya sendiri sampai keluar spermanya di tangannya dan mengelakkan ke dada kiri saksi. Bahwa setelah selesai terdakwa memakai baju dan menyuruh saksi untuk memakai baju. Bahwa saat saksi hendak keluar dari gubuk cokro kembang, terdakwa berkata bahwa habis ini saksi akan mendengar kabar buruk tentang terdakwa, tapi jangan percaya saja hanya dengan terdakwa. Bahwa kemudian saksi minta untuk diantarkan pulang ke pondok. Saat itu waktu sudah siang hari. Kemudian saksi diantar oleh Mbak Vela ke pondok dengan naik motor. Sesampainya di pondok, saksi bengok. Saksi bingung atas peristiwa yang baru saja dialaminya. Bahwa setelah kejadian yang pertama, saksi bertemu dengan Samratul Ayu Masuro Dipuri dan Samratul Ayu Masuro cerita bahwa Ira Puspitasari merupakan pacar terdakwa dan dijanjikan oleh terdakwa akan dijadikan istrinya. Tetapi Ira Puspitasari pernah dipukul, dicolok rokok dan mengalami kekerasan fisik. Bahwa saksi juga mendapat cerita dari Habibatul Muhajiro bahwa Habibatul Muhajiro telah dilecehkan oleh terdakwa dengan diraba-raba dan disuruh telanjang oleh terdakwa. Bahwa setelah saksi mendengar kabar buruk tentang terdakwa pada tanggal 20 Mei 2017 sekitar jam 22 WIB, saksi mengirim WhatsApp kepada terdakwa yang isinya tentang kabar buruk tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa kabar tersebut tidak benar dan menyuruh saksi untuk datang ke Puri saat itu juga. Serta terdakwa mengatakan apabila tidak datang, saksi akan menyesal seumur hidup. Bahwa dengan diantar oleh Edwin, saksi datang menemui terdakwa di Gubuk Cokro di Puri. Dan setelah ketemu terdakwa menanyakan kabar yang didengar oleh saksi dan menyampaikan agar saksi tidak percaya kabar tersebut. Bahwa saksi mempercayai perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada Habibatul Muhajiro karena sama yang dialami oleh saksi. Bahwa kemudian saksi dimarahi terdakwa dengan nada keras dan terdakwa melempar rokok yang masih hidup mengenai wajah
sambil berkata bahwa terdakwa adalah mursyid. Bahwa masih dalam keadaan marah, terdakwa menyuruh saksi membuka baju dan mengatakan seorang mursyid harus dipatuhi. Bahwa terdakwa kemudian pergi menutup pintu dan mematikan lampu saat saksi yang saat itu dalam kondisi ketakutan setelah melihat terdakwa marah-marah dan melemparkan puntung rokok lalu membuka pakaiannya. Saat itu suasana gelap, namun pada penerangan ada penerangan dari lampu yang ada di luar. Bahwa kemudian terdakwa berbalik dan menyuruh saksi duduk di atas pahanya, lalu terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi sampai masuk dan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke alat kelamin saksi selama kurang lebih 5 menit. Bahwa setelah selesai saksi diminta turun daripada terdakwa dan menyuruh saksi memakai baju. Bahwa beberapa hari kemudian saksi diberi WA orang yang saksi lupa namanya, yang isinya saksi disuruh datang ke rumah Bapak Kiai Mukhtar Mukti di lingkungan pondok. Bahwa saat saksi datang ke rumah Bapak Kiai, Habibatul Muhajiroh sudah ada di rumah Bapak Kiai, dan saat itu juga ada Ibu Endah, istri Bapak Kiai. Bahwa kemudian Habibatul Muhajiroh bercerita bahwa dirinya disuruh telanjang oleh terdakwa saat dilakukan interview di Buku Pro. Lalu dirinya diraba-raba, terdakwa kemudian mau memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Habibah, tapi tidak bisa. Bahwa setelah Habibatul Muhajiroh bercerita, lalu saksi bercerita apa yang dialami saksi kepada Bapak Kiai. Bahwa kemudian Bapak Kiai Mukhtar Mukti menyuruh saksi dan Habibah untuk membuat kronologis dengan ditulis tangan. Isinya tidak boleh ditambah dan dikurangi dan diberikan kepada Pak Kiai Mukhtar Mukti. Bahwa setelah selang 2 hari dan setelah diingatkan oleh Neng Ziza melalui kakak saksi yang bernama Iin karena belum menulis kronologis kejadian, saksi dengan ditemani kakak saksi menyerahkan tulisan kronologis kepada Benda dengan disaksikan oleh Neng Ziza. Bahwa saat liburan sekolah, saksi pulang ke Jawa Tengah dan cerita kejadian yang dialami saksi kepada bapak saksi yang bernama Suharto. Bahwa selanjutnya Pak Nur Sayuti selaku perwakilan dari organisasi pemuda Sintikian atau OPSIT datang untuk menemui bapak saksi untuk mengkonfirmasi terkait peristiwa pencabulan dan perkosaan yang dialami oleh saksi yang telah beredar ceritanya di lingkungan pesantren Sidikiyah. Bahwa saat saksi kembali ke pondok pada tanggal 5 November 2017, saksi didatangi Bapak Toge, Cak Pamong, Cak Umandu, di mana ketiganya merupakan panitia pengajian Istianah dengan menyampaikan bahwa saksi telah melakukan fitnah. Bahwa mereka meminta saksi untuk menulis surat yang menyatakan saksi bersalah, namun saksi menolak. Bahwa saksi telah menerima surat yang disampaikan oleh Hilmi, di mana isi surat tersebut adalah ada 13 anak atau termasuk saksi yang dikeluarkan atau drop out dari pondok pesantren, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa. Bahwa setelah dikeluarkan dari sekolah, kemudian saksi pulang ke rumahnya di Demak, Jawa Tengah, hingga saksi mendapat surat panggilan dari Polres Jombang, di mana saat itu Samrotul Ahin Masuro melaporkan terkait pelecehan yang dialaminya, dan saksi ke Polres Jombang, yaitu pada tahun 2018. Saat itu saksi bersedia menjadi saksi dan bersedia untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Jombang. Bahwa setelah 1 tahun laporan Samrotul Ahin Masuro pada tahun 2019, saksi melaporkan kejadian yang dialami saksi ke polisi dan saksi divisum lagi di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang atas laporan saksi di Polres Jombang.
bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai pengajar usul Ulum di IMI dan sebagai anak Pak Kiai Muhammad Mukti pemilik pondok pesantren tersebut, bahwa benar saksi menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi, bahwa pada awalnya pada saat itu sekitar bulan Mei 2017 saksi didapatkan dan dimasukkan oleh saudara Dedi dalam grup WhatsApp RSTMJ dan RST yang didirikan oleh terdakwa, bahwa yang dimaksud RST adalah rumah sehat tentrem di mana ini berkaitan dengan adanya rumah sehat tentrem medical center yang merupakan kegiatan sosial membantu masyarakat dan menggunakan metode medis, bahwa setelah terdakwa sebagai anggota RST dan RSTMJ tersebut yang berjumlah sekitar 15 orang laki-laki dan perempuan tersebut, kami disuruh berangkat ke Puri Pelandaan yang berjarak sekitar 15 km atau sekitar 15 menit lamanya perjalanan dari pondok pesantren, bahwa saksi berangkat sekitar pukul 21 WIB dari pondok pesantren, tiba di Gubuk ke sekretariat Puri Pelandaan Jombang. Kami dikumpulkan dan terdakwa memberikan DP serta menunjuk kami untuk membagi menjadi 5 kelompok, dan terdakwa menyampaikan dari 5 kelompok tersebut selanjutnya akan diinterview sendiri-sendiri di Gubuk, bahwa interview saksi terjadi pada tanggal 18 2017 sekitar jam 22 WIB sampai dengan jam 5 pagi, bahwa saksi ikut bimbingan di Puri mulai tanggal 7 Mei 2017. Bimbingan tersebut setiap hari di Puri Pelandaan, dan pada tanggal 18 Mei 2017 saksi mengikuti bimbingan dari pagi sampai malam dan dilanjutkan interview ke Gubuk. Bahwa pada awalnya saksi interview bertiga, setelah itu saksi dilakukan interview sendiri oleh terdakwa. Interview saksi sangat lama, kurang lebih 7 jam. Dalam interview terdakwa menceritakan ilmu metafasta atau tidak menggunakan logika. Saksi disuruh mandi menggunakan jaring batik, kemudian saksi disuruh membuka baju. Setelah itu saksi disuruh membuka semuanya. Kemudian terdakwa melepas payung saksi dan saksi mulai merasa terangsang, bahwa saksi takut dan tidak berontak. Kemudian saksi dirangkul dan diubahkan. Kemudian terdakwa membuka celananya dan mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kepala saksi supaya dijemari, tapi tidak berhasil karena saksi bilang sakit. Akhirnya terdakwa menyuruh saksi untuk mengocok kemaluannya sampai akhirnya keluar sperma. Setelah sperma terdakwa keluar, saksi disuruh pakai tisu lagi. Bahwa terdakwa memaksa saksi dengan marah-marah dan kekerasan verbal yang berulang-ulang kepada saksi. Bahwa kejadian tersebut sekitar pada tanggal 18 Mei 2017 jam 12 malam di Pondok Pelandaan Kabupaten Jombang. Bahwa saksi pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada nenek saksi. Kemudian nenek saksi pergi ke rumah Pak Kiai Mukhtar Mukti, tapi tidak bisa menemui Pak Kiai. Di rumah tersebut hanya ketemu dengan Bu Endang. Pada waktu itu Bu Endang hanya menyampaikan bahwa terdakwa mempunyai banyak korban dan saksi disuruh menulis kronologi kejadian tanpa ditambahi dan dikurangi oleh Pak Kiai Mukhtar Mukti. Bahwa saksi awalnya menolak. Ya pemirsa, itu adalah salah satu kronologis yang dipaparkan oleh salah satu hakim anggota di sidang vonis Supci yang kami akan hadirkan selepas jeda berikut lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Breaking News Metro TV. Anda kembali di Breaking News Metro TV. Pemirsa, terdakwa kasus pencabulan santriwati di Jombang, Supci Azal Sani, menjalani sidang vonis di Pengadilan Negeri Surabaya pada pagi hari ini. Kita akan langsung menuju Pengadilan Negeri Surabaya bersama dengan rekan kami, Fatma Ayu di sana. Fatma, bisa Anda jelaskan apa yang sedang berlangsung saat ini? Ya. Baik Maria, saat ini saya masih berada di dalam ruang persidangan, tepatnya di ruang Cakra, di mana pada pagi hari ini ada pembacaan terkait dengan
pembacaan kronologis dan juga pembacaan keterangan dari para saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum pada Oktober 2022, di mana tadi hakim datang di ruang jaksa pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan sudah sekitar setengah jam hakim ini membacakan menimbang begitu dan juga membacakan kronologis dari para saksi yang dihadirkan. Yang menarik atau yang menjadi perhatian utama di sini terkait dengan metafikso, yakni sebuah pembelajaran begitu yang dibuat oleh Suci Agrasani beserta tim, di mana metafakta tersebut di dalamnya tidak hanya berkaitan dengan dunia yang tidak bisa dianggap atau dipikirkan dengan nalar, begitu, dipikirkan dengan logika, tapi lebih kepada hal-hal yang mistis atau hal-hal yang spiritual, begitu, di mana di Suci Agrasani sendiri ini juga membuat RSC, maksud kami membuat suatu rumah sehat begitu yang dinamakan Rumah Sehat Sentrum Medical Center atau RSCMC, di mana RSCMC tersebut berisikan sekitar 15 orang, dan setiap kali ada santriwati atau santri yang mengikuti maka harus dibina lebih dahulu di suatu tempat, di mana Rumah Sehat Sentrum Medical Center ini ada seorang saksi yang mengatakan pada tahun 2017 dirinya mengaku diundang oleh Suci Agrasani di suatu daerah begitu, dan masuk ke ruangan lalu juga menceritakan banyak hal bahwa Suci Agrasani ini harus mempunyai 2 sayap untuk menjaga lingkaran emas. Apa yang dimaksud lingkaran emas ini tidak dijelaskan lebih detail begitu dalam pembacaan oleh hakim, namun yang pasti adalah Suci Agrasani ini sedang menjaga lingkaran emas sehingga dirinya harus mempunyai 2 sayap begitu. Sayap pertama ini tidak dimilikinya dan dia membutuhkan sayap kedua. Yang dengan cara apa? Dengan cara menurut saksi, yakni dengan cara menikah lagi atau juga membutuhkan seorang istri lagi begitu. Sehingga dalam proses tersebut, saksi tersebut diajak oleh terdakwa di sebuah ruangan, lalu dalam ruangan tersebut dia dilecehkan dan terjadi hubungan seksual. Namun sebenarnya saksi ini tidak menyetujuinya. Ini berarti saksi mengatakan bahwa dirinya mengalami perkosaan pada 2017 yang lalu, dan saat ini juga sudah dibacakan saksi yang lainnya, di sana saksi yang lainnya ini juga mengatakan bahwa dirinya juga mendapatkan pelecehan seksual, perkosaan, termasuk juga penganiayaan. Dalam arti di sini Suci seringkali memaksa para korban begitu untuk memuaskan nafsunya, lalu juga ada sempat saksi mengatakan terdakwa ini juga pernah menyodorkan begitu putung rokok terhadap para saksi dan juga melakukan pemukulan dan lain sebagainya. Ini yang tadi kami sempat dengar begitu, hakim yang bernama Ibu Siti begitu yang sedang membacakan keterangan para saksi. Dan di sini ada dalam ruangan persidangan ini ada 7 orang penasihat, 7 jaksa penuntut umum dan 10 penasehat hukum yang mendampingi Suci Agrasani, di mana di sini banyak awak media termasuk juga pendukung Suci yang hadir langsung dalam persidangan dikarenakan pembacaan putusan ini di Baik, itu tadi ada informasi dari rekan kami Fatma Ayu dari Pengadilan Negeri Surabaya yang tadi mengatakan dari keterangan saksi dan juga kronologis yang tadi dibacakan oleh salah satu hakim anggota ini membuktikan bahwa memang ada perkosaan dan juga ada penganiayaan karena kerap kali Supci alias terdakwa ini memaksa
para korbannya. Nah, untuk mengulas pemirsa mengenai perjalanan kasus ini, kita juga sudah terhubung bersama dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti yang tersambung di Breaking News Metro TV. Selamat pagi Bu Retno. Bu Retno, selamat pagi. Apakah Anda bisa mendengar suara saya? Sepertinya masih termute, Ibu. Bisa. Ya, baik, sudah ada Ibu suaranya. Bu Retno, mungkin kami ingin minta tanggapan Anda di awal ini, bagaimana perjalanan kasus dari Beci yang memang sudah berjalan cukup lama ya, karena sudah berjalan sejak tahun pelaporan ini sudah sejak tahun 2019. Nah, bagaimana pandangan Anda sampai hari ini akhirnya Beci akan menghadapi vonis? Ya, pertama tentu ya ini perjalanan panjang yang kita juga cukup terkejut gitu ya. Kok ini bisa ya begitu lama, kemudian sampai penangkapannya pun membutuhkan waktu yang cukup lama, mengerahkan kepolisian hingga dari Polda Jawa Timur ya ketika itu. Jadi ini memang betul-betul kasus yang besar yang mengejutkan. Ini baru anaknya ya, maksudnya anak kiai. Apalagi jika itu adalah seorang kiai ya. Ini kita bisa bayangkan gitu ya, karena banyak juga kasus-kasus kekerasan seksual di beberapa pondok pesantren yang justru yang melakukan adalah pimpinan pesantrennya kan. Nah, itu justru tidak ada perlawanan yang sebenarnya mencapai seperti ini, atau memang kalau pimpinan bisa jadi juga banyak yang kemudian tidak berani melapor. Nah, kalau berdasarkan kasus ini ya, dari yang kami dapati ya, misalnya yang melapor ya, korban yang melapor ini adalah korban yang dia dipacari ya, kemudian dijanjikan menikah gitu ya, kemudian mengalami ya beberapa kali pemerkosaan, yang kemudian bahkan pemukulan, sempat juga ditutup dilempar dengan tempat sampah ya, dan itu juga hal-hal yang berbagai bentuk kekerasan selama pacaran pun dia alami. Jadi dia tidak dinikahi tapi kemudian juga mengalami perkosaan berkali-kali, dan bahkan dalam kondisi marah, kondisi dia menolak, itu tetap kemudian dilakukan. Jadi habis diluapkan emosinya pun dia mengalami juga perkosaan. Tentu ini hal yang kami berharap bahwa hakim mempertimbangkan ini ya, karena ini anak gitu ya, kemudian prosesnya cukup panjang dan maksudnya panjang sekali dia mengalami berbagai bentuk kekerasan tadi, baik fisik, psikis maupun seksual. Kemudian mungkin dia juga satu dari sekian orang yang anak-anak yang mengalami di situ yang berani melapor, keluarganya pun mengalami tekanan, anak ini juga mengalami tekanan, dan sebenarnya korban-korban perkosaan itu juga akan mengalami kondisi trauma yang cukup panjang hingga dia dewasa. Jadi atas hal ini tentu kami berharap ya hukuman yang setimpal, dan ingat ini anak gitu ya. Jadi kalau korbannya anak digunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan hukum ini berarti Beci ini termasuk kategori orang terdekat korban. Kalau orang terdekat korban maka harusnya bisa diperberat lagi 1/3 hukuman. Dan kalau memang ini adalah kasus yang berulang terjadi dan kalau korbannya juga banyak ya harusnya ada pemberatan juga gitu ya, ada hukuman tambahan. Nah, kami berharap memang ini hukuman maksimal yang bisa dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Baik, Bu Retno, hukuman maksimal seperti apa yang Anda harapkan sebagai Komisioner KPAI? Karena awalnya kan memang Supci ini didakwa 3 pasal berlapis, yaitu pasal tentang pemerkosaan dengan ancaman hukuman 12 tahun, kemudian pasal tentang perbuatan cabul dengan hukuman 9 tahun, dan juga pasal di 294 KUHP ayat 2 dengan ancaman pidana 7 tahun. Dan jaksa akhirnya menuntut Supci ini dengan vonis 16 tahun. Bagaimana tanggapan Anda? Sebenarnya memang kalau menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak, anak sebagai korban ini ya dia bisa dituntutkan 5 sampai 15 tahun. Nah, kalau kemudian menggunakan 16 tahun berarti sebenarnya jaksa ini udah cukup maksimal ya. Tapi harusnya Beci ini masuk kategori orang terdekat korban. Jadi harusnya bisa 1/3, artinya bisa dikenakan 1/3 dari hukuman maksimal 15 tahun, itu sebenarnya bisa digunakan 20 tahun. Tapi kalaupun tuntutannya adalah
adalah 16 tahun, ini juga sesuatu yang mungkin mempertimbangkan bukti ya. Tapi dari sini saya melihat bahwa kalau hukuman 16 tahun ini sungguh angka yang cukup tinggi juga, artinya jaksa ketika dia menuntut setinggi ini, mereka memiliki bukti-bukti yang kuat. Ya, jadi bukti-bukti kuat inilah yang mengakibatkan tuntutan melampaui 15 tahun. Jadi menurut kami ini udah sesuatu yang memang patut kita apresiasi, meskipun harapan kami ya KPAI tentu maksimalnya adalah 20 tahun. Nah, terlebih dari itu sebenarnya adalah yang kami dorong itu sebenarnya adalah keadilan bagi korban ya. Oke, ini pelaku mendapatkan hukuman, namun korban kemudian juga harus memperoleh sesuatu sebenarnya. Memperoleh itu misalnya selain rehabilitasi psikologi, korban ini harusnya mendapatkan restitusi. Ya, restitusi dari si pelaku ini gitu ya. Nah, kita tidak tahu tuntutan restitusi berapa karena yang menghitung adalah LPSK. Ini harusnya anak-anak korban ini mendapatkan hak restitusi karena itu untuk melanjutkan hidup dia di masa yang akan datang ya. Ditambah lagi kan tadi ya pasti proses dia melanjutkan masa depannya ini adalah ya tadi dia mungkin membutuhkan biaya. Nah, restitusi ini seharusnya menjadi hak korban. Oke, mungkin bisa dijelaskan Bu Retno mengenai restitusi ini, karena sepengetahuan kami memang para saksi yang terlibat ini yang diduga merupakan korban dari Supci, karena ternyata tidak hanya satu orang, ini dilindungi oleh LPSK. Nah, bagaimana menurut Anda peran LPSK sejauh ini terhadap para saksi yang memang juga merupakan korban? Ya, LPSK memang mendampingi para korban karena memang sebagai lembaga negara LPSK ini memang memiliki kewenangan tadi ya ketika ada korban dalam proses mulai dari proses tadi pelaporan hingga proses pengadilan hingga keputusan, emang ini harus berada dalam perlindungan LPSK. Dan itu termasuk ya kalau mereka butuh rumah aman, ini kan korbannya juga ada yang berada di rumah aman karena ada utusan-utusannya terdakwa ini yang bolak-balik juga mendatangi rumah korban sehingga korban tidak nyaman. Maka kemudian LPSK juga membawa ke rumah aman. Nah, selama perlindungan ini maka ya segala hal ya mulai dari bolak-balik pengadilan, misalnya pemeriksaan polisi, semua dalam pendampingan LPSK, diantar, dijemput, dan memang rumah atau tempat rumah aman tadi pun dalam perlindungan. Jadi ada polisi juga yang berjaga 24 jam untuk melindungi para korban. Nah, itu memang tugas dan kewenangannya ya. Nah, terkait itu sudah dilakukan oleh LPSK, namun untuk restitusi kami tidak tahu berapa hitungannya, karena restitusinya harus dihitung. Hitungannya adalah apa yang sebenarnya menjadi kerugian bagi korban. Kerugian bagi korban itu bisa material, bisa imaterial, dan itu harus dihitung. Nah, imaterial itu berarti harus kita, imaterial kan sesuatu yang tidak berukur materi, tapi misalnya tadi, secara kejiwaan, secara psikis dia mengalami apa, sejauh apa. Nah, secara imaterial ini pun bisa menjadi penghitungan ya. Berobat yang cukup panjang misalnya ke psikolog dan lain-lain, itu adalah hal yang sebenarnya harusnya bisa dihitung. Kemudian secara material ya, misalnya dia tidak bisa melanjutkan pendidikan kemana-mana, kemudian dia juga akibat dari semua ini mengalami kerugian-kerugian seperti itu bisa dihitung. Jadi kalau dia nanti mau melanjutin sekolah, dia mau kuliah, itu bisa gitu untuk melanjutin masa depan agar dia juga cepat pulih gitu. Nah, penghitungan ini angkanya memang LPSK yang menentukan. Nah, berapa ya sangat bergantung sama bukti yang ada juga. Itu sih ya, kami tidak tahu ini tuntutan di sini sebenarnya berapa jaksa menuntut restitusi, karena biasanya dalam kasus-kasus kekerasan seksual pasti ada restitusi, apalagi ini terdakwanya secara ekonomi kan mampu ya. Nah, kalau menurut Bu Retno sendiri secara ideal restitusi dari yang harus didapatkan oleh korban ini hitungannya seperti apa, Bu? Sebenarnya kalau restitusi itu kan berhitung pada apa yang korban alami, kerugian apa gitu ya. Jadi restitusi itu sangat bergantung memang kepada bergantung pada penghitungan apa yang dialami korban dan korban ruginya apa gitu ya. Nah, itu bisa dihitung karena penghitungnya material dan imaterial, memang penghitungan ini harus dilakukan oleh yang ahli. Nah, ahlinya itu berdasarkan undang-undang
memang diserahkan kepada LPSK. Mungkin bisa diwawancarai itu ya pihak LPSK dalam penetapan ya berapa restitusi gitu. Karena saya mencoba mencari data di beberapa berita ya, saya tidak menemukan sebenarnya tuntutan restitusinya itu berapa sebenarnya gitu ya. Tapi harusnya restitusi ini justru keadilan korban tuh itu. Jadi kalau pelaku itu dihukum oke gitu ya, dia dihukum dan memang proses hukum harus berjalan siapapun dia, anak siapapun dia gitu ya. Nah tetapi lalu setelah penegakan hukum, korban dapat apa dari semua proses ini? Untuk tadi keadilan oke, yang ini dihukum gitu, tapi keadilan bagi dirinya, apalagi ini masih anak, masih panjang ya masa depannya, maka sebenarnya dia keadilannya itu berada pada restitusi ini, dia harus dapatkan ini gitu. Iya. Ya, dan yang penting itu harus ada ya Bu ya, kita akan coba gali nanti lebih lanjut bagaimana tuntutan selain tuntutan penjara terhadap pelaku. Dan mungkin Bu Retno tadi juga sudah sedikit memaparkan unsur-unsur pemberat begitu ya yang bisa juga menjadi pertimbangan. Kalau menurut Anda dari sejak kasus dilaporkan pada 2019 silam, apalagi unsur-unsur pemberat? Karena waktu itu kita juga kalau masih ingat sangat susah ya untuk menangkap Supci ini sampai pondok pesantrennya dikepung selama kurang lebih 12 jam oleh ratusan petugas kepolisian dan lain sebagainya. Nah, apakah menurut Bu Retno itu juga bisa menjadi pertimbangan? Ya sebenarnya sih hakim tidak bisa menetapkan sesuatu yang tidak dituntut oleh jaksa ya. Jadi memang sangat bergantung jaksa. Jadi kalau misalnya tuntutan ini tidak menyertakan restitusi pun, bisa jadi kan hakim jadi bagaimana mau menentukan sesuatu yang tidak diminta. Jadi memang bergantung kepada jaksa. Jadi kalau jaksa memberikan tuntutan-tuntutan tadi, maka hakim tentu yang menentukan. Jadi misalnya kalau tuntutannya 16 tahun, apakah hakim bisa melampaui 16 tahun? Bisa aja dengan beberapa pertimbangan. Dan beberapa hakim di Mahkamah Agung misalnya kayak hakim-hakim agung ya, Kak Artijo misalnya untuk beberapa kasus kayak korupsi, dia kan melampaui dari tuntutan si jaksa. Jadi bisa saja sebenarnya melampaui. Jadi kalau 16 menurut pertimbangan hakim lebih dari itu, karena menurut hakim dari pandangan hakim, dari berbagai bukti yang dipelajari hakim, yang dia dibuktikan di pengadilan, maka bisa saja kemudian tuntutannya menjadi vonisnya menjadi 20 tahun. Ya bisa aja. Jadi ini memang bergantung juga kepada jaksa berapa tuntutannya. Tapi kalau udah setinggi ini ya, saya yakin hakim tidak akan mengurangi lah gitu ya. Artinya kalau bisa menambah bukan mengurangi gitu. Lalu yang kedua sebenarnya kan kalau tadi dia tidak kooperatif kan, yang kalau dalam perjalanan ini kan sempat melakukan pra peradilan tapi gagal ya di Jombang, di Surabaya. Gagal gitu, tapi tetap nggak bisa ditangkap gitu. Lalu ketika proses pengadilan sudah berjalan sekalipun, tidak bisa juga jaksa ketika itu menghadirkan si pelaku. Nah lalu terjadi ya, dengan kepolisian inilah pengepungan kemudian terjadi. Dan kami juga senang nih dampak ini kemudian misalnya kasus SPI ya, Selamat Pagi sekolah yang Selamat Pagi Indonesia itu. Nah, akhirnya dia juga jadi ketangkap. Padahal ini juga awalnya kan sama-sama di Jawa Timur, Malang ya. Itu nggak proses pengadilan berjalan, dia juga nggak ketangkep. Tapi sejak Beci kemudian ada saya boleh sampai di situ dulu Bu Retno, karena kita juga ingin tahu peran dari KPAI yang sudah dilakukan untuk kasus-kasus seperti ini, misalnya apa saja yang kemarin coba KPAI bantu atau KPAI mengawal begitu ya mengenai kasus ini sampai akhirnya korban-korban juga bisa dilindungi oleh LPSK, Bu Retno. Ya sebenarnya kalau kami kan pengawasan ya Mbak, lembaga kami yang pengawasan terkait ini tentu ada ya, termasuk kan sebenarnya datang ke pondok pesantren ini gitu ya, tentu tidak dalam waktu situasi yang sedang memanas tapi sebelumnya gitu. Sebenarnya sudah ada kami dua komisioner itu sudah mendatangi ini ketika peristiwanya mulai terangkat tahun 2019. Kemudian tahun 2020 kan mulai ada tuh yang pra peradilan, perkembangan kasus ya, bertambahnya pelapor gitu. Itu kemudian meningkat. Dan pada saat itu kami pengawasannya adalah kepada pihak kepolisian. Nah, kalau terkait dengan LPSK kan sama-sama mitra lembaga negara ya. Memang untuk ini ya karena ini anak gitu ya, kami memang dorongan kami selalu restitusi. Jadi memang itu yang kami dorong supaya ada
restitusi bagi korban. Selama ini sih seperti itu, karena ini prosesnya panjang banget dan sampai beberapa kali sebenarnya pengawasan itu sebelum masuk ke pengadilan. Dan kami sih apresiasi ya bahwa akhirnya kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah yang Jawa Timur ini yang bertahun-tahun sulit banget gitu ya, akhirnya bisa dan divonis juga gitu dengan hukuman yang akan bantu cukup berat. Kawal, Bu, khususnya untuk restitusi ini. Kita akan update lebih lanjut juga dan kita akan melihat bagaimana situasi terkini di Pengadilan Negeri Surabaya. Terima kasih Komisioner KPAI Retno Listiarti sudah memberikan keterangan di Breaking News Metro TV. Sampai dengan 2017, saksi sudah bersekolah di Pondok Siti Tunggal. Berapa saksi mengenal beragam orang suci asal Sani alias Mas Romi sebagai wakil rektor dalam grup Universiti Al-Syekhul di Makobrimob di Pondok Majma Al-Bakrin berupa pembina iman Sintikia Desa Losari, Kecamatan Poso, Kabupaten Jombang, dan saksi adalah anak didiknya. Selain itu, saksi kenal dengannya karena dia seorang anak pesan musik. Terdakwa juga sebagai pengajar khusus di INI dalam khusus setara kuliah. Bahwa benar saksi lebih bilang bahwa benar saksi telah dikeluarkan dari pondok pesantren pada bulan Maret 2017. Bahwa saat saksi kenal pertama dengan terdakwa pada umur 15 tahun, saat saksi masih duduk di bangku kelas 3 MTS Pondok Majma Al-Bakrin Jombang. Saksi mau berangkat tes dengan... Pemirsa, kami masih akan terus menghadirkan mengenai sidang vonis kasus Supci di Pengadilan Negeri Surabaya. Jangan kemana-mana pemirsa, nanti kami masih akan melanjutkan dalam pemberitaan Metro TV selanjutnya. Kami akhiri Breaking News Metro TV kali ini, saya Maria Lizia Hasni, terima kasih.